masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya. Berjumpa kembali dengan saya Pristi Indriana dalam acara Ragam Kesehatan. Acara kesayangan kita yang tentu saja selalu mengupas fakta, isu dan juga tren seputar kesehatan dan selalu menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, pada hari ini Rizky diberikan kesempatan untuk berbagi informasi kepada masyarakat kita tentang alat baru yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, yaitu alat pemeriksaan untuk pendengaran bayi baru lahir. Nah, nanti akan kita mohon bergabung bersama kita satu narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Maya, spesialis THT. Nah, pemirsa, sekarang sudah bersama saya Dr. Maya, spesialis THT. Assalamualaikum, dokter. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Senang bagaimana? Alhamdulillah sehat, dokter, walaupun sedang lumayan tergerus oleh situasi dan kondisi cuaca ekstrim ya, dokter. Jadi agak sedikit bimbang. Tetap. Jadi tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi informasi kepada masyarakat kita ya, dokter ya. Senang sekali saya bertemu kembali dengan dokter. Ini kali kedua kita bertemu dalam acara Ragam Kesehatan ya, dokter. Terima kasih sudah berkenan bergabung kembali bersama Pristi di sini untuk membagikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kami dengar ada alat baru nih, dokter, yang dimiliki oleh rumah sakit kita, yaitu tentang screening pendengaran bayi baru lahir ya, dokter. Iya. Nah, boleh dijelaskan nih, dokter, bagaimana, seperti apa alatnya, fungsinya untuk apa saja gitu, dokter. Jadi Rumah Sakit Sultan Imanuddin saat ini telah memiliki satu alat yang baru dioperasikan. Alat ini bernama OAE atau Auto Acoustic Emission. Alat OAE ini adalah suatu alat yang kita gunakan untuk screening pendengaran pada bayi baru lahir, terutamanya untuk itu. Tetapi sebetulnya alat OAE ini bisa juga dipakai untuk bayi baru lahir, anak-anak maupun dewasa yang digunakan untuk screening terhadap pendengaran. Memang dikhususkan untuk bayi baru lahir ya, dokter ya. Untuk programnya sendiri, WHO yang membuat program tersebut yaitu Universal Newborn Hearing Screening. Jadi dari WHO itu terdapat program untuk screening pendengaran pada bayi baru lahir. Nah, di Indonesia sendiri dicanangkan untuk program tersebut, sehingga sudah mulai dijalankan bahwa bayi-bayi baru lahir dilakukan screening pendengaran untuk segera mengetahui status pendengaran pada bayi baru lahir. Itu tentunya sangat penting sekali ya, dokter, ya, diketahui. Ya, betul. Jadi pendengaran ini berfungsi untuk berkomunikasi. Salah satu poin dari komunikasi. Karena tanpa pendengaran tentunya kita akan terhambat untuk komunikasi. Apalagi bayi sendiri belum bisa bicara ya, dokter. Betul. Jadi perkembangan bahasa bicara adalah salah satu milestone dalam tumbuh kembang anak. Jadi untuk menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, tentunya salah satu milestone tumbuh kembang berupa kemampuan bahasa dan bicara yang baik harus mendapatkan perhatian sehingga tumbuh kembang anak juga dapat sempurna. Kayaknya nggak afdol kalau kita hanya mendengarkan penjelasan saja ya, dokter, yang mungkin akan lebih bisa dipahami oleh masyarakat kita, oleh pemirsa kita yang sudah menyaksikan, ketika langsung melihat alatnya dan juga langsung dipraktekkan oleh ahlinya gitu ya, dokter ya. Baik, mohon ya, dokter, dijelaskan nanti prosedurnya, diperlihatkan alatnya juga ya, dokter. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya dan juga apa yang harus dilakukan untuk dapat melakukan pemeriksaan. Baik, siap. Nah, pemirsa, kita langsung saja menuju lokasi untuk melihat alatnya secara langsung dan juga untuk melihat bagaimana prosedurnya dilaksanakan oleh dokter ahli kita. Mari. Baik, pemirsa, sekarang sudah bersama saya narasumber kita Dr. Maya dan juga ada alat yang akan dijelaskan tadi yang bernama OAE ya, dokter. Mohon dokter dijelaskan langsung ya. Jadi alat ini bernama OAE atau Auto Acoustic Emission. Alat ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk screening pendengaran pada bayi baru lahir. Ya. Jadi yang utama adalah alatnya ini adalah OAE-nya. Jadi alat ini akan memancarkan suara yang kemudian akan menangkap emisi dari rumah sikut. Sehingga apabila rumah sikut pasien dapat menangkap perangsang suara, maka alat ini akan memberikan hasil pas
Tetapi apabila rumah siput pasien tidak memberikan respon terhadap rangsangan suara, maka akan memberikan hasil revert. Baik. Gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah alat ini memeriksa rangsang respon pendengaran sampai dengan rumah siput. Tapi untuk pendengaran sendiri, selain sampai rumah siput, juga ada jalur saraf pendengaran dari rumah siput ke sistem saraf pusat di otak. Nah, itu akan diperiksa dengan alat yang berbeda lagi. Sehingga alat ini adalah menjadi penapisan awal untuk pemeriksaan kemampuan pendengaran pada bayi ataupun orang-orang ataupun pasien-pasien yang memiliki gangguan. Berarti sasaran dari pemeriksaan ini adalah Sebetulnya bisa bayi ataupun orang dewasa atau anak-anak bisa. Cuma memang programnya WHO yang diperiksa untuk screening pendengaran dan penapisan awal adalah bayi baru lahir. Ya, jadi untuk targetnya adalah pemeriksaan sebelum usia 1 bulan, diagnosis sebelum usia 3 bulan, dan dilakukan intervensi sedini mungkin sebelum usia 6 bulan. Nah, jadi timingnya tadi itu yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Jadi beberapa rumah sakit memeriksa screening pendengaran kurang dari 24 jam setelah bayi lahir. Jadi bayinya bisa bayi sehat ataupun bayi yang memiliki resiko tinggi untuk gangguan pendengaran. Jadi untuk bayi yang beresiko tinggi gangguan pendengaran itu contohnya adalah bayi-bayi yang lahir rendah, ya, berat badan lahir rendah. Kemudian selama kehamilan ibunya ada infeksi selama kehamilan, misalnya kokso, rubella, sitomegalovirus. Kemudian ada riwayat keluarga di mana ada keluarga yang memiliki gangguan pendengaran permanen sebelumnya. Ya, juga berpengaruh ya dokter? Juga berpengaruh. Kemudian bayi-bayi yang kuning atau bahasa medisnya hiperbilirubin, ya. Kemudian bayi-bayi yang memiliki kelainan pada area kepala, ya, bayi-bayi ada kelainan pada anatomi kepalanya. Kemudian ada juga bayi-bayi yang memiliki sindroma tertentu, misalnya lahir dengan kelainan genetik, dan bayi-bayi yang dirawat di NICU lebih dari 2 hari dengan oksigen flow yang tinggi, itu juga termasuk adalah yang harus dilakukan screening Karena beresiko tadi. karena memiliki resiko tersebut. Sangat berguna sekali dari alat ini ya dokter. Ya, karena begini, semakin awal dilakukan intervensi, maka anak itu memiliki kemampuan bahasa dan bicara yang akan jadi lebih baik. Artinya begini, kalau terdapat gangguan, maka kita masih bisa mengejar perkembangan bahasa yang Sesuai dengan usia. Karena yang perlu diingat adalah perkembangan sinaps atau sambungan saraf untuk pendengaran itu dimulai sejak di dalam kandungan sampai dengan usia maksimal di 3 tahun. Setelah itu hanya berkembang menjadi semakin besar aja tuh saraf, tapi tidak semakin banyak untuk saraf pendengaran. Sehingga intervensi sedini mungkin akan sangat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan bicaranya. Karena untuk kemampuan bahasa dan bicara yang baik, syarat pertamanya adalah kemampuan mendengar yang baik juga. Oke, baik. Dokter, luar biasa penjelasannya, sangat jelas sekali untuk sasarannya, waktunya juga, dan kegunaannya, manfaatnya juga. Nah, ini kalau dilihat-lihat banyak ikonnya ya dokter. Jadi sebetulnya pemeriksaan ini non-invasif atau artinya tidak perlu tusuk menusuk ataupun melukai jaringan dari tubuh pasien, ya. Jadi alat ini sifatnya non-invasif, sangat aman. Syaratnya adalah hanya satu, dilakukan di ruangan yang tenang, ya, minimal suara. Yang kedua, anak dalam posisi tertidur lelap. Karena kalau anaknya lagi nangis, lagi menyusu, itu suara decapan, suara tangisan akan mengganggu proses bekerjanya anak. Baik. Ya, jadi ini
Probe-nya akan dipasang seperti ini. Kemudian earpiece-nya ada berbagai macam. Nanti kita akan sesuaikan dengan ukuran dari pasien ya. Nah, ini ukurannya mulai dari bayi baru lahir sampai dengan dewasa ada. Ya. Nah, kemudian nanti biasanya dokter THT akan melihat dulu kondisi telinga pasien, apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau tidak ada sumbatan, baru pemeriksaan bisa kita lakukan. Baik. Untuk hasilnya nanti bisa di print Mbak, jadi nanti pihak keluarga akan mendapatkan hasil print out dari Pemeriksaan ini. Baik. Kalau yang lainnya cuman kabel charger aja. Lengkap. Lengkap aja. Ini sudah ada dedek bayi yang lagi tertidur pulas. Sudah bersama kita ada dedek bayi Yang akan dilakukan pemeriksaan. Oke, kita akan tunjukkan ya proses pemeriksaannya seperti apa. Alatnya ini akan masuk ke dalam telinga bayinya. Jadi alatnya hanya perlu seperti ini aja. Jadi kita tunggu beberapa waktu gitu ya. Betul, sampai alatnya selesai kerja. Jadi kayak cuman dipasang earphone ya. Nah, gitu.
sudah selesai. Jadi prosesnya cukup cepat, biasanya kurang lebih memakan waktu 5 menit untuk menyelesaikan untuk menggabung pasangan anak teman. Dan caranya hanya seperti memakaikan earphone aja ke dalam telinga, jadi tidak menyakiti bayi, tidak ada proses menusuk atau apa, tidak ada kayak gitu. Kemudian nanti setelah itu hasilnya ini akan bisa di print out. Untuk tadi bayinya itu hasilnya akan berupa grafik. Dari grafik tersebut akan kita baca per frekuensinya. Jadi hasilnya itu pas atau revert. Pas artinya rumah situs bayi merespon terhadap rangsangan suara, berfungsi dengan baik. Ya. Tapi kalau revert artinya rumah situs tidak merespon terhadap rangsangan suara. Nah, kalau revert yang harus dilakukan adalah kita ulang pemeriksaannya ketika bayi kurang dari 1 bulan. Jadi biasanya kan idealnya diperiksa 2 hari, umur 2 hari ya. Kalau revert kita akan ulang sebelum usia 1 bulan. Nanti ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Setelah itu nanti kalau memang masih tetap revert, kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan lainnya untuk mendapatkan diagnosis sebelum usia 3 bulan. Jadi tidak hanya satu alat ini yang bisa dijadikan yang sumber diagnosis mendukung misalnya. Tapi kalau pas biasanya sih kita akan meminta orang tua untuk mengawasi perkembangan bangsa dan bicara dengan anaknya. Dan apabila terdapat keterlambatan, misal di usia 3-6 bulan anak belum mengoceh atau ada suara keras tidak merespon, itu tidak masalah apabila datang kembali untuk diperiksa ulang. Oh baik. Ya, tetap bisa kita bantu untuk mendiagnosis. Baik. Prosesnya sangat mudah ya dokter ya, dan tidak menyakiti didik bayinya. Itu yang sangat penting. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh dokter kita bahwa tindakannya adalah tindakan non invasif, artinya tidak melukai, tidak membuat tusukan, hanya ditempelkan seperti kita memasang earphone ya dokter ya. Jadi aman untuk bayi. Siapa tahu orang tua agak ketakutan, jadi khawatir nanti bayi saya kesakitan kasihan sekali gitu. Tapi pada pemeriksaan biasanya apakah orang tua boleh mendampingi? Boleh, biasanya di pangkuan, cuman karena ini kebetulan kita ada di satu ruangan khusus sehingga ibunya menunggu di luar. Tapi kalau pemeriksaan biasanya di pangku oleh ibunya, karena biasanya anak-anak cenderung lebih tenang kalau di pangku oleh ibu. Ya, mungkin ini yang jadi pertanyaan masyarakat kita di luar itu, kalau misalnya tidak dilahirkan di rumah sakit kita bayinya ingin melakukan pemeriksaan, bagaimana prosedurnya? Silakan datang ke Poli THT dan disampaikan untuk ingin melakukan pemeriksaan pendengaran dari bayi lahir, ataupun mungkin sudah usia sekian bulan mau memeriksakan juga bisa. Oh boleh ya, baik. Jadi langsung datang saja ke Poliklinik THT ya dokter di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan dan mengajukan permintaan untuk pemeriksaan pendengaran pada anaknya gitu ya dokter ya. Baik, sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali dokter apa yang sudah dijelaskan pada hari ini, sudah langsung dipraktekkan juga, luar biasa. Ada mungkin yang disampaikan kembali kepada orang tua bayi atau gimana dokter? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai dokter spesialis THT di Rumah Sakit Sultan Imanuddin sekali lagi menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ingin memeriksakan pendengaran baik untuk anak-anak ataupun dewasa dapat berkonsultasi kepada kami di Poliklinik THT Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Dan untuk pelayanan Poliklinik THT Sultan Imanuddin sendiri tidak hanya perlu untuk pemeriksaan telinga, tetapi sudah dapat mencakup untuk pemeriksaan hidung dan tenggorok. Bahkan untuk pemeriksaan operasi sinusitis juga telah dapat dilakukan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Dan sehingga harapannya pelayanan kepada masyarakat Kota Waringin Barat dapat lebih maksimal. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung dan berbagi informasi kepada masyarakat kita. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja sangat bermanfaat sekali dan membuat masyarakat kita lebih yakin untuk datang ke fasilitas kesehatan yang ada di dalam kota sendiri. Tidak harus terbang jauh keluar kota
apalagi musim pandemi seperti ini ya dokter. Ternyata Rumah Sakit Sultan Imanuddin sudah memiliki fasilitas yang lengkap ya dokter ya. Insya Allah lengkap, dan kita sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya dokter. Baik, kami berdua kami undur diri ya dokter. Kepada masyarakat Kota Waringin Barat, kita mengajak tidak lupa menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan tentu saja dokter. Apalagi di dalam musim pandemi COVID-19 ini sendiri, kita tentunya sangat-sangat diperlukan untuk lebih aware lagi, untuk menjaga dan saling bantu-membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya dokter. Ya, baik, kami pamit undur diri. Saya Christine Indriana selaku pembawa acara, dan Dr. Maya, spesialis DHT, selaku narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan banyak sekali informasi yang bermanfaat. Kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada episode berikutnya.